Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Teman-teman para mahasiswa yang saya hormati, kita lanjutkan perkuliahan pada kesempatan ini. Kalau yang kemarin kita mempersoalkan atau membicarakan tentang perspektif atau sikap seorang muslim terhadap sakit. Jadi ada yang sakit itu sebagai ujian dan sakit itu punya hikmah, ya kita sudah uraikan. Sekarang kita akan melanjutkan tentang sikap menghadapi sakit. Jadi bagaimana menghadapi sakit itu, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita sikapi, ini yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini. Namun demikian, sebelum saya lanjutkan, mohon teman-teman sebagai bukti bahwa teman-teman mengikuti perkuliahan atau menyimak materi ini, maka jangan lupa like, subscribe, dan memberikan komentar. Jadi komentar itu mohon dituliskan nama ya, nama lengkap sesuai dengan absen. Karena ada kalanya nama akun itu lain ya, berbeda dengan nama yang sebenarnya. Sehingga mohon dituliskan nama lengkap sesuai dengan nama daftar hadir di kolom komentar nanti ya. Oke, kita lanjutkan. Kita kalau menghadapi sakit, yang jelas kita harus ikhlas dan sabar. Ya, jadi ini ditanamkan kepada para pasien agar supaya pasien ini bisa menyadari bahwa sakit ini kita harus ikhlas ya. Ini dalam rangka untuk menenangkan dari kondisi pasien. Jadi seorang yang menderita sakit tak perlu berkeluh kesah, namun ia boleh mengemukakan atau menceritakan penyakitnya kepada yang berkepentingan atau kepada pihak lain agar mengambil hikmahnya. Jadi berkeluh kesah dalam keadaan sakit merupakan sikap tidak menerima dan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh mengeluh, tidak boleh menyesal atas sakitnya ini, tetapi bagaimana ini diterima dengan ikhlas dan terus bersabar ya. Nah, dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Semuanya Allah beserta orang-orang sabar. Insya Allah dengan kesabaran yang ada pada pasien, itu bisa menjadi wasilah, menjadi medium, atau menjadi perantara turunnya pertolongan Allah kepada yang bersangkutan, agar supaya segera sembuh dari penyakitnya, insya Allah. Dalam Al-Quran juga, dalam hadis Rasulullah disebutkan, la yatamannayanna ahadu minkumul mauta lidurri nazala bihi, fa in kana la budda mutamanniyan lil mauti falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairali wa tawaffani idza kanatil wafatu khairali. Rasulullah berpesan, janganlah salah seorang di antara kalian berangan-angan untuk mati karena musibah yang menimpanya. Kalau memang harus berangan-angan, hendaknya ia menyatakan, ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik untukku, dan matikan aku atau wafatkan aku jika kematian itu baik bagiku. Jadi dipesankan kepada pasien agar supaya tadi tidak boleh berkeluh kesah, tidak boleh berputus asa, tetapi kalau dia misalnya mengadu atau mengemukakan kecurhatannya, maka alangkah baiknya dia berdoa ya, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairali wa tawaffani idza kanatil wafatu khairali. Ya Allah, hidupkanlah aku ya dengan kesembuhan nanti ya, nanti hidupkanlah aku dan apabila kehidupan itu menjadi baik bagiku, dan matikanlah aku jika mati itu lebih baik bagiku. Karena boleh jadi kematian itu justru lebih baik daripada hidup. Kenapa? Hidup banyak menderita misalnya, maka kematian itu mungkin lebih baik baginya. Jadi ini andaikan dia harus mengeluh, maka inilah isi keluhannya atau dalam bentuk doa. Ya, ini sampaikan kepada pasien, dan misalkan teman-teman mahasiswa juga harus hafalin ya doa ini. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairali wa tawaffani
idza kanatil wafatu khairali. Itu doa yang seharusnya disampaikan atau diucapkan oleh orang yang menderita, ya, terutama yang sakit. Kemudian yang berikut adalah berdoa, ya. Jadi berdoa. Jadi para pasien harus dibimbing, dituntun bagaimana agar supaya pasien itu bisa berdoa. Sebagai muslim beriman, berdoa kepada Allah adalah hal yang sangat penting sebab Allah yang menyembuhkan penyakit. Jadi kenapa? Boleh jadi ini adalah memang merupakan takdir Allah, ini adalah merupakan kehendak Allah. Maka untuk menyembuhkan, maka kita perlu harus mengadu kepada Allah untuk segera disembuhkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina astakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka berkata Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Sungguhnya mereka yang menyembuhkan diri tidak mau beribadah kepadaku akan dimasukkan dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi teman-teman, ini perintah berdoa, ya. Jadi berdoalah, karena orang yang tidak berdoa itu adalah orang yang sombong. Innalladzina yastakbiruna an ibadati. Orang yang sombong, ya, tergolong orang sombong ketika seorang hamba itu tidak mau berdoa. Ya, seolah-olah dia bisa berkuasa sendiri, seolah dia bisa mengatasi masalahnya sendiri. Padahal kita ini tidak punya apa-apa kecuali atas pertolongan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon disampaikan kepada para pasien untuk senantiasa berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk yang berikut adalah berobat. Jadi sembari berikhtiar memelihara kesehatan, memelihara kebersihan agar supaya tetap sehat, juga kita juga disuruh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tentu juga harus berobat. Ya, jadi berobat itu bukan semata-mata hanya karena urusan penyakit, tetapi berobat itu adalah urusan ketaatan, ya, kepatuhan kepada Allah. Kenapa? Karena berobat itu adalah perintah Allah. Innallaha anzala da'a wa dawa wa ja'ala likulli da'in dawa fatadawau wa la tadawa biharam. Ini pernyataan dari Rasulullah. Allah telah menurunkan penyakit dan juga obatnya. Allah menjadikan setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah. Namun jangan berobat dengan yang haram. Jadi kita harus berobat, ya. Dan dengan ketentuan berobatlah dengan yang halal. Artinya jangan berobat dengan benda-benda yang haram, ya. Pasti ada obatnya yang halal, ya. Kalau misalnya belum ditemukan, pasti akan ditemukan, ya, obatnya. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Maka kita disuruh untuk menemukan obat-obat itu. Ya, itulah sebabnya penemuan obat itu merupakan bagian daripada ikhtiar manusia untuk melaksanakan perintah agama, yakni perintah untuk berobat. Ya. Dalam hadis lain disebutkan, ya Rasulullah, ala natadawau, qala tadawau fa inna Allah lam yada' da'an illa wada Allahu shifaan illa da'a wahid. Qalu ya Rasulullah wa ma huwa? Qala al-haram. Wahai Rasulullah, apakah kita berobat? Ini pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah. Nabi bersabda, ya berobatlah, karena sungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali pasti menurunkan obatnya. Kecuali satu penyakit, yakni penyakit tua. Ya, jadi kecuali ketuaan itu pasti itu merupakan kepastian, ya. Bagaimanapun dicegah tetap akan muncul ketuaan. Nah, jadi penyakit itu pasti ada obatnya. Maka silakan kita atau silakan para teman-teman untuk menyuruh para pasien untuk berobat semaksimal mungkin, ya, semaksimal mungkin. Kenapa? Karena ini adalah perintah agama dalam ketika kita menghadapi sakit. Ya, ini pertemuan kita pada kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.